Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yaitu Andina Lutfia dan juga Fadia Austinisa akan mempresentasikan materi tentang budaya kerja. Nah, yang pertama akan membahas tentang kaidah Islam dan juga kaidah umum tentang budaya kerja. Yang kedua, membahas tentang pengukuran indikator budaya kerja. Dan yang ketiga yaitu pengaruh budaya kerja terhadap pengalaman kerja, lingkungan kerja, dan juga komitmen kerja. Yang pertama yaitu tentang kaidah umum budaya kerja. Budaya kerja sendiri menurut keputusan Menpen nomor 25 tahun 2002 tentang pedoman pengembangan budaya kerja aparatur negara adalah sikap dan juga perilaku individu dari kelompok aparatur negara yang didasari atas nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan menjadi sifat serta kebiasaan dalam menjalankan tugas dan pekerjaan sehari-harinya. Budaya kerja sendiri merupakan suatu pola pikir yang ditemukan dan terus dikembangkan secara berkelanjutan guna menanggulangi masalah eksternal dan internal di tempat kerja. Nah, dengan adanya budaya kerja yang baik di tempat kerja akan sangat mempengaruhi kualitas kinerja karyawan dalam membangun kerja sama dalam tim, dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas kinerja. Terdapat beberapa unsur yang terkandung dalam budaya kerja, yaitu yang pertama ada asumsi dasar, kemudian keyakinan yang dianut, kemudian pimpinan atau kelompok pencipta dan pengembangan budaya kerja. Yang keempat ada pedoman mengatasi masalah, kelima berbagai nilai atau sharing of value, nomor 6 ada pewarisan atau learning process, dan yang terakhir ada penyesuaian adaptasi. Nah, budaya kerja yang terbentuk secara positif akan bermanfaat karena setiap anggota dalam suatu organisasi membutuhkan ruang lingkup yang positif dalam pekerjaannya demi memajukan organisasi tersebut. Nah, dalam budaya kerja akan berakibat buruk jika pegawai dalam suatu organisasi terdapat perbedaan baik dalam cara pandang, pendapat, tenaga, dan juga pikiran. Ada beberapa indikator budaya kerja, yaitu yang pertama kebiasaan, peraturan, dan juga nilai-nilai. Kemudian budaya kerja menurut pandangan Islam adalah mengaktualisasi seluruh potensi Islam, pikir, dan zikir, serta keilmuan untuk memberikan nilai kebahagiaan bagi alam semesta. Nah, dalam manajemen berbasis syariah, seorang pemimpin organisasi publik maupun organisasi bisnis dituntut untuk memiliki etos kerja Islami yang bertumpu pada akhlakul karimah Islam. Nah, budaya kerja Islami itu harus diupayakan untuk tumbuh sebagai sifat yang berkembang secara dinamis. Pekerja akan menyadari potensi dan kekuatan telah diberikan Allah kepadanya seperti kreativitas, intelektual, ide, bakat, keahlian untuk menggunakan alat-alat tertentu dan juga lain sebagainya. Nah, itulah yang dimaksud dengan budaya kerja dalam perspektif Islami. Terdapat ciri-ciri orang yang bekerja dengan etos kerja Islami tampak pada sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari yang dilandasi oleh keyakinan yang sangat mendalam bahwa bekerja itu adalah ibadah dan berprestasi itu indah. Nah, sikap dan juga perilaku tersebut seperti menghargai waktu, ikhlas, jujur, memiliki komitmen atau itikat, istiqomah atau konsisten, kreatif, disiplin, percaya diri, serta bertanggung jawab. Kemudian ada contoh budaya kerja yang diterapkan pada institusi syariah. Yang pertama ada sidik, berarti memiliki kejujuran dan selalu melandasi ucapan, keyakinan, serta perbuatannya itu berdasarkan pada ajaran Islam. Yang kedua ada istiqomah, berarti konsisten dalam iman dan nilai-nilai yang baik meskipun menghadapi berbagai godaan dan juga tantangan. Selanjutnya ada fatonah, berarti mengerti, memahami, dan juga menghayati serta mendalami segala hal yang menjadi tugas dan juga kewajibannya. Selanjutnya ada amanah, berarti memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan setiap tugas dan juga kewajibannya. Yang terakhir ada tablik, berarti mengajak sekaligus memberikan contoh kepada pihak lain untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya dalam mengukur variabel budaya kerja itu menjadi dua bagian, yaitu yang pertama sikap terhadap pekerjaan, yaitu kesukaan akan pekerjaan dibandingkan dengan kepentingan lain seperti bersantai atau semata-mata memperoleh kepuasan dari kesibukan pekerjaannya sendiri atau merasa terpaksa melakukan sesuatu hanya untuk kelangsungan hidupnya. Yang kedua ada perilaku pada waktu bekerja seperti rajin, berdedikasi, bertanggung jawab, berhati-hati, teliti, cermat, kemauan yang kuat untuk mempelajari tugas dan kewajibannya, suka membantu sesama karyawan atau sebagainya.
Untuk selanjutnya yakni terkait tentang pengaruh budaya kerja terhadap pengalaman kerja. Jadi seorang pekerja berpengalaman bekerja lebih baik karena mereka memiliki dasar pengetahuan yang lebih besar dan juga bisa dikatakan lebih mahir mengorganisir pengetahuan mereka. Keunggulan tersebut bermanfaat bagi pengembangan keahlian. Berbagai macam pengalaman yang dimiliki individu tentunya akan mempengaruhi pelaksanaan suatu tugas. Pengalaman kerja seseorang menunjukkan jenis-jenis pekerja yang pernah dilakukan seseorang dan juga memberikan peluang yang besar bagi seseorang untuk melakukan pekerjaan yang lebih baik. Semakin luas pengalaman kerja seseorang, semakin terampil melakukan pekerjaan dan semakin sempurna pola berpikir dan sikap dalam bertindak untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, untuk selanjutnya ini terkait tentang pengaruh budaya kerja terhadap lingkungan kerja. Lingkungan kerja menunjukkan kondisi kerja seorang karyawan. Lingkungan kerja yang nyaman menyebabkan seorang karyawan ini akan bekerja dengan nyaman dan juga memungkinkan untuk memberikan sebuah kinerja yang lebih baik lagi bagi organisasi yang sedang dijalani. Di dalam lingkungan kerja terdapat unsur-unsur seperti tutur kata di antara tenaga kerja, misalnya sikap tolong-menolong, sikap saling menegur, dan mengoreksi kesalahan dan juga sikap kekeluargaan di antara para tenaga kerja. Keadaan yang mendukung lingkungan kerja sendiri adalah suasana kerja yang menyenangkan, tingkat otoriter atasan karyawan dalam bekerja, tingkat sumber saran dalam sebuah kelompok, kesempatan untuk mengembangkan bakatnya, ketentraman dan juga ruangan, dan juga tempat di mana ia bekerja. Nah, selanjutnya yakni terkait pengaruh budaya kerja terhadap komitmen kerja. Komitmen organisasi merupakan sebuah rasa identifikasi, keterlibatan dan juga loyalitas yang dinyatakan oleh anggota terhadap organisasinya. Budaya merupakan produk lembaga yang berakar dari sikap mental, komitmen, dedikasi dan juga loyalitas setiap personil lembaga. Dalam upaya meningkatkan komitmen organisasi pada seorang karyawan, salah satu faktornya adalah budaya organisasi. Nah, budaya organisasi ini tentunya merupakan faktor yang sangat penting di dalam sebuah organisasi sehingga efektivitas organisasi dapat ditingkatkan dengan menciptakan budaya yang tepat dan dapat mendukung tercapainya tujuan organisasi. Nah, untuk selanjutnya ini terkait tentang komitmen organisasi juga ditentukan oleh beberapa faktor, yang diantaranya ada yang pertama, faktor personal yang meliputi job expectation, psychological contract, job size faktor, karakteristik personal. Keseluruhan faktor ini akan membentuk komitmen awal. Untuk yang kedua ada faktor organisasi yang meliputi work experience, job scope, supervision, goal consistent organization. Semua faktor itu akan membentuk atau memunculkan sebuah tanggung jawab. Dan yang terakhir adalah faktor bukan dari dalam organisasi yang meliputi availability of alternative jobs. Faktor ini tentunya bukan berasal dari dalam organisasi. Misalnya ada tidaknya sebuah alternatif pekerjaan lain. Jika ada dan lebih baik, tentu karyawan akan meninggalkannya. Dan untuk meningkatkan sebuah komitmen pada seorang karyawan, ada beberapa langkah yang harus diperhatikan. Tentunya dalam hal ini, memberikan pedoman khusus untuk meningkatkan komitmen organisasi pada diri karyawan, yakni sebagai berikut. Yang pertama, berkomitmen pada nilai utama manusia dengan cara membuat aturan tertulis, memperkerjakan manajer yang baik dan tepat, dan juga mempertahankan komunikasi. Kemudian yang kedua, memperjelas dan juga mengkomunikasikan misi, dalam artian memperjelas misi dan juga ideologi, berkarisma, menggunakan praktek perekrutan berdasarkan nilai, menekankan orientasi berdasarkan nilai dan juga pelatihan, membentuk tradisi. Dan yang ketiga, menjamin keadilan organisasi. Tentunya dalam hal menjamin keadilan organisasi ini, seorang karyawan memiliki prosedur penyampaian keluhan yang komprehensif, menyediakan komunikasi dalam dua arah. Kemudian yang keempat, menciptakan rasa komunitas dengan cara membangun homogenitas berdasarkan nilai, keadilan, menekankan kerjasama, saling mendukung dan juga tim, dan juga sering kumpul bersama membahas tentang apa yang akan dibahas. Kemudian yang kelima, mendukung perkembangan karyawan dengan cara melakukan aktualisasi,
memberikan pekerjaan menantang, memajukan dan memberdayakan, mempromosikan pengembangan karyawan, menjamin rasa aman pada diri karyawan. Dalam upaya perusahaan untuk menumbuhkan dan juga mempertahankan komitmen kerja karyawan yang kondusif, budaya organisasi mempunyai pengaruh secara langsung. Komitmen kerja karyawan yang tinggi akan dapat terwujud melalui pemeliharaan budaya organisasi dengan membuka peluang karyawan untuk mencapai prestasi kerja yang optimal. Budaya kerja yang kuat akan membantu kerja dalam memberikan kesempatan kepada seluruh karyawan untuk berkembang bersama, tumbuh, dan juga berkembangnya instansi. Pemahaman budaya organisasi perlu ditanamkan sejak dini kepada karyawan. Apabila pada waktu pemulaan masuk kerja, karyawan masuk ke suatu instansi dengan berbagai karakteristik dan harapan yang berbeda-beda, maka melalui training orientasi dan juga penyesuaian diri, karyawan ini tentunya nanti akan memahami budaya organisasi yang ada pada perusahaan tersebut, sehingga karyawan ini akan merasa memiliki perusahaan dan mempertahankan dirinya untuk perusahaan tersebut. Nah, ini adalah kondisi yang saling menguntungkan baik bagi perusahaan maupun karyawan itu sendiri. Nah, mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.